Sampailah waktu itu menunjukkan pukul setengah 12. Di sini Mas Fadli sudah hampir sedikit lagi itu bisa terlelap untuk tidur. Akan tapi dia itu mendengar suara langkah kaki rombongan seperti pendaki itu melewati tenda. Mendengar itu Mas Fadli langsung bangun. Saat dicek ke depan, orangnya itu tidak ada. Saat tiba di Pasar Dieng, tiba-tiba Mas Fadli itu mendapat bisikan. Bisikannya itu seperti, badai tumbas nopo mas. Kalau bahasa Indonesianya adalah, mau beli apa mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Selamat datang kembali di Kisah Sunyi, kali ini bersama saya Robi Tanahdi. Pada video kali ini kita kembali lagi di Untold Story. Nah, cerita yang akan kita ambil kali ini adalah pengalaman dari salah seorang subscriber kita saat dia melakukan pendakian. Jadi penasaran seperti apa kisahnya? Pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat. Here come the story. Pengalaman ini adalah pengalaman dari Mas Fadli. Jadi pengalaman horor yang diambil saat dia melakukan pendakian. Jadi asalnya adalah Mas Fadli ini awalnya ingin mengetes mentalitas dirinya. Nah, guna mengetes mentalitas tersebut, Mas Fadli memilih untuk melakukan solo hiking. Dan gunung yang dipilih adalah Gunung Lawu. Jadi cerita ini berawal dari saat itu Mas Fadli berangkat dari Banyumas menuju ke base camp Ceto itu pagi hari. Karena dia mampir-mampir, akhirnya sampai di base camp itu maghrib. Saat sudah maghrib, di situ untuk melakukan pendakian kayaknya tidak mungkin. Akhirnya Mas Fadli memutuskan untuk bermalam dahulu sambil istirahat untuk melanjutkan pendakiannya besok pagi. Singkat cerita, pagi hari telah tiba. Akhirnya Mas Fadli sarapan dan mengurus registrasi, simaksi, dan lain-lain. Setelah itu selesai, Mas Fadli langsung melanjutkan perjalanannya. Dia naik, pertama dia sampai di Candi Ketek. Di Candi Ketek adalah tempat pertama Mas Fadli untuk istirahat. Di situ dia berhenti sejenak, mengambil nafas seperti pendakian pada umumnya. Dan di situ masih aman, tidak ada gangguan. Lanjut naik ke pos 1, ke pos 2, di situ juga masih aman. Seperti pendakian pada umumnya. Nah, sampailah di mata air. Jadi mata air ini adalah letaknya sebelum pos 3. Di situ Mas Fadli memutuskan untuk istirahat lagi, minum-minum, sholat, dan lain-lain. Setelah dirasa cukup melakukan istirahatnya, Mas Fadli melanjutkan perjalanannya dari menuju ke pos 3 hingga ke pos 4. Nah, perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 ini lumayan berat, karena treknya memang di Gunung Lawu itu, dari pos 3 menuju ke pos 4 itu yang merupakan yang paling berat. Nah, sampailah di pos 4. Saat sampai di pos 4 itu kurang lebih sudah di jam 4 sore atau setengah 4 sore. Dan di situ posisinya sudah mendung. Akhirnya di situ Mas Fadli sempat berpikiran, ini nyampe nggak ya kalau aku niat ngecamp di Gupak Munjangan alias Sunrise Camp di Gunung Lawu. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, akhirnya Mas Fadli melanjutkan perjalanannya. Dirasa kurang lebih 1 jam perjalanan, di situ Mas Fadli akhirnya tertabrak oleh hujan. Gerimis, mulai deras-deras, akhirnya Mas Fadli terpaksa melakukan camp alias mendirikan tenda di sebelah jalur di antara pos 4 menuju ke pos 5. Atau kita bisa sebut daerah itu sebagai bolak peperangan. Karena hujan semakin deras, akhirnya mendirikan tenda. Setelah selesai mendirikan tenda, Mas Fadli mengemas barang-barang untuk dimasukkan ke dalam tenda. Nah, saat sudah di dalam tenda, Mas Fadli ini lupa bahwasanya dia itu belum membuat jalur air. Dan di situ hujan juga sudah deras, hari juga sudah mulai gelap, dan di situ Mas Fadli sendirian. Oh ya, sebelumnya Mas Fadli bareng bersama orang itu hanya di base camp dan juga pos 1-2. Selebihnya Mas Fadli sepanjang perjalanan itu sendirian.
Bahkan saat dia mendirikan tenda pun itu di depannya atau di belakangnya itu tidak ada orang sama sekali. Setelah selesai itu tadi, hujan itu kan semakin deras. Nah, karena hujan semakin deras, di situ tendanya itu kayak apa sih, basah-basah loh. Karena di situ Mas Fadli belum membuat aliran air. Akhirnya Mas Fadli maksakan keluar untuk membuat aliran air. Singkat cerita, sudah selesai membuat aliran air, masuk lagi ke dalam tenda. Singkat cerita, di situ waktu sudah menunjukkan maghrib. Jadi dia di situ istirahat sambil ada niatan nantinya kalau sudah terang, dia itu ingin melanjutkan perjalanan lagi. Dan dengan harapan kalaupun nantinya hujan, dia itu ingin ikut di tendanya orang yang ada di depan. Setelah lama menunggu, kurang lebih akhirnya jam itu menunjukkan pukul setengah 9. Di sini setengah 9 malam itu sudah terang. Akhirnya Mas Fadli memutuskan untuk mempacking barangnya yang untuk dibawa jalan lagi, dan di situ hanya menyisakan ya sedikit peralatan yang ditinggal di tenda. Akhirnya sudah selesai persiapan, akhirnya jalannya belum jauh, hanya mendapat paling 50 meter, di situ hujan lagi. Akhirnya mau tidak mau Mas Fadli itu harus balik lagi ke tenda. Karena kalau untuk jalan maju lebih jauh, di situ tidak sampai. Akhirnya Mas Fadli memutuskan untuk kembali ke tenda. Setelah sampai di tenda, Mas Fadli itu mengalami fenomena hujan terang sampai 3 kali. Jadi saat di dalam tenda, hujannya itu hilang. Saat dia mencoba keluar lagi, hujan itu datang lagi. Begitu terus berulang kali sampai 3 kali. Dan di sini hujannya itu hujan yang tidak normal. Tidak normal bagaimana? Karena biasanya hujan itu kan pertama rintik-rintik pelan, gerimis, terus baru deras. Nah, kali ini yang ditemui oleh Mas Fadli itu hujannya itu langsung deras. Jadi setelah menemui fenomena seperti itu, Mas Fadli memutuskan untuk akhirnya untuk menginap di tenda saja dan melanjutkan perjalanannya besok pagi sekalian summit. Di situ Mas Fadli belum merasakan keanehan apapun. Jadi fenomena hujan itu pun belum dianggap sebagai kejanggalan dan dia masih berpikir positif dan logis. Kurang lebih singkat waktu jalan-jalan sampai pukul jam 10-an, di situ hujan sudah mulai terang lagi. Dan tendanya Mas Fadli ini mendapat sorotan senter dari jauh. Akhirnya setelah diperhatikan lebih lama, senternya itu masih ada, Mas Fadli itu coba hendak keluar lagi. Tapi saat hendak mau keluar ini, hujan tuh turun lagi. Akhirnya niatnya ini diurungkan lagi. Tapi senter itu tadi masih ada, masih menyinari, masih kelihatan sinarnya pokoknya. Akhirnya Mas Fadli mau nggak mau itu mengecek, karena dia rasa penasaran. Di satu sisi dia penasaran, di satu sisi dia sendirian, dan itu kalau ada orang kan bisa buat teman, pikirnya seperti itu. Akhirnya dia memberanikan diri buat ngecek sinar itu tadi. Akhirnya keluar, ini baru di depan tenda. Mas Fadli menengok ke arah sinar itu berasal, tapi sinarnya tidak ada. Sinarnya menghilang begitu saja. Setelah melihat bahwasanya oh sinarnya nggak ada, Mas Fadli masuk lagi ke dalam tenda. Setelah masuk, di situ masih mencoba berpositif thinking. Dia mencoba melogiskan segala sesuatu. Mungkin ini orangnya berhenti di sana, atau mungkin ada jalur lain, mungkin seperti itu. Nah, udah akhirnya dia tetap mencoba. Akhirnya Mas Fadli ini karena dia sendirian dan di situ paling cuma main HP dan main-main game-game offline seperti itu, akhirnya dia memutuskan untuk mencoba tidur. Nah, saat Mas Fadli ini mencoba tidur, dia itu rasanya seperti tidak bisa tidur. Jadi dia ingin merem, tapi matanya tidak bisa dibawa merem. Sampailah waktu itu menunjukkan pukul setengah 12. Di sini Mas Fadli sudah hampir sedikit lagi itu bisa terlelap untuk tidur. Akan tapi dia itu mendengar suara langkah kaki rombongan seperti pendaki itu melewati tenda. Mendengar itu Mas Fadli langsung bangun, memastikan bahwasanya oh ada orang lagi. Bisa jadi dia buat teman aku dan lain-lain. Dia berpikiran seperti itu. Lah, dia itu mengecek ke depan. Saat dicek ke depan, orangnya itu tidak ada. Di sini Mas Fadli sempat bingung. Pertama karena dia berpikiran saat ada langkah
sepatu seperti itu, ada suara sepatu, di situ dia tidak menemukan senter, padahal saat itu tuh malam hari. Cuma di sini masih mencoba berpositive thinking dengan cara ya mungkin nggak bawa senter, mungkin senternya masuk di dalam carrier dan ngambilnya susah. Dia masih memikir seperti itu dan melihat jejaknya pun tidak ada. Akhirnya di sini sudah mulai ya sedikit goyah tapi masih mempunyai keyakinan yang pikiran positif. Masuk lagi ke tenda, mencoba tidur lagi. Nah, jam 12 alarm HP-nya Mas Fadli ini berbunyi. Jadi Mas Fadli ini memang sudah terbiasa ngeset beberapa alarm di jam-jam tertentu, misal jam 12 atau subuh dan lain sebagainya. Jam 12 alarm HP-nya ini berbunyi. Dan Mas Fadli ini mematikan alarmnya. Setelah alarm ini dimatikan, tiba-tiba terdengar kayak ada suara dua orang wanita yang sedang berbincang-bincang. Di sini Mas Fadli nyalinya sudah mulai goyah. Dia mulai kotar-ketir, dia berpikir aneh-aneh, mencoba berpikir positif pun sudah mulai sulit. Tapi di satu sisi dia takut, di satu sisi dia penasaran. Akhirnya Mas Fadli ini keluar lagi dari tenda untuk mencoba memastikan. Dan ya sekali lagi Mas Fadli tidak menemukan perempuan itu tadi. Akhirnya Mas Fadli dengan buru-buru masuk ke dalam tenda, dia mencoba tidur, tetapi sampai pagi, sampai subuh tepatnya Mas Fadli itu tidak bisa tidur. Jadi saat subuh ini kembali lagi terdengar alarm dari HP-nya Mas Fadli. Di sini tidak ada hanya alarm, tapi kebetulan di HP-nya Mas Fadli itu ada aplikasi-aplikasi yang kalau ada azan sholat itu berbunyi. Nah, saat suara azannya ini berbunyi, suara perempuan yang sedari malam itu nggak berhenti sama sekali, dari jam 12 malam hingga kurang lebih jam setengah 5 pagi itu, akhirnya berhenti. Melihat jam udah setengah 5, akhirnya Mas Fadli itu memutuskan untuk siap-siap summit, naik ke puncak. Dia akhirnya prepare, dan ya dia buat minum dulu, makan-makan kecil. Setelah persiapan selesai kurang lebih jam 5, Mas Fadli ini akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya alias summit ke puncak. Nah, baru keluar dari tenda, di sini Mas Fadli langsung menemukan keanehan. Jadi Mas Fadli itu kan posisi tendanya ada di sebelah trek. Jadi kalau belok kiri itu kembali ke arah pos 4, dan kalau belok kanan itu menuju ke pos 5. Nah, saat Mas Fadli ini menyenter ke arah kiri alias ke arah pos 4, di situ pos 4 itu masih terlihat sangat dekat. Padahal kemarin saat Mas Fadli melakukan perjalanan, itu dia sudah 1 jam berjalan dari pos 4 menuju pos 5. Dan di situ dia sudah merasa ya kurang lebih berada di tengah-tengah antara pos 4 dan pos 5. Tapi setelah dia menyenteri ke arah kiri dan melihat pos 4 masih sangat dekat, dia itu kaget. Dan dia mencoba, mungkin karena efek kecapean kemarin. Akhirnya dia masih mencoba seperti itu, akhirnya dia memutuskan untuk lanjut jalan lagi. Singkat cerita, sampailah di Gubak Menjangan, alias sunrise camp-nya Gunung Lawu. Di situ banyak orang yang camp, dan Mas Fadli kebetulan tidak bertemu orang dan akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi. Sampai di savana, Mas Fadli break, terus lanjut lagi ke Pasar Dieng atau Pasar Setan. Di situ dia break lagi, terus sampai ke Hargonalem. Di situ dia break lagi dan ya sedikit berdoa. Setelah break itu tadi, akhirnya Mas Fadli menuju ke Hargodumilah atau puncak Gunung Lawu. Kurang lebih sampai di puncak itu pukul setengah 9 pagi. Jadi di situ Mas Fadli benar-benar mendapat keapesan sekali lagi. Jadi selama perjalanan menuju puncak atau summit itu tadi, Mas Fadli itu diiringi cuaca yang cerah. Tapi apesnya saat dia sudah berada di puncak, dia itu nggak mendapatkan kecerahan. Jadi dia hanya melihat tembok langit abu-abu tidak cerah. Karena dia tidak mendapatkan view yang kurang bagus, akhirnya dia memutuskan untuk tidak berlama-lama di puncak. Setelah dirasa cukup, foto-foto sedikit dan duduk istirahat, Mas Fadli turun ke warung Mbok Yem. Di situ istirahat lagi sebentar sambil makan. Setelah selesai, turun lagi. Nah, kali ini kan melintasi Pasar Dieng lagi. Nah, saat tiba di Pasar Dieng, tiba-tiba Mas Fadli itu mendapat bisikan.
Bisikannya itu seperti, badai tumbas nopo mas. Kalau bahasa Indonesianya adalah, mau beli apa mas? Mas Fadil ini sudah memiliki beberapa pengalaman atau mendengar cerita tentang pasar Dieng. Lah, saat dia kebetulan mendapati kejadian itu, dia langsung sontak menjatuhkan uang dan memetik daun. Karena memang kepercayaan orang-orang setempat dan cerita yang sudah melegenda sekali untuk pendakian di Gunung Lawu, biasanya kalau ketemu pasar setan harus seperti itu, menaruh uang lalu mengambil barang. Nah, Mas Fadli seperti itu, dia menaruh uang lalu mengambil, memetik sehelai daun lalu dia pergi. Dia ini turun menuju ke area camp ini dengan tergesa-gesa karena ketakutan itu tadi. Dia itu nggak kerasa tiba-tiba sudah tiba di tendanya lagi. Jadi kurang lebih perjalanan dari puncak ke tempat dia ngecamp itu hanya 30 menit. Jadi tanpa basa-basi, di situ dia tuh langsung mengemas barang-barangnya, mengemas tendanya juga, dan akhirnya bergegas turun. Kali ini turun, pos 4, pos 3, dia itu aman, sampai akhirnya ketemu orang dari Pekalongan di pos 2. Nah, di situ sambil beristirahat, Mas Fadli ini berbincang dengan rombongan orang Pekalongan tersebut. Dan di akhir perbincangan itu tadi, Mas Fadli itu dipesanin oleh orang Pekalongan itu tadi supaya berhati-hati. Di sini Mas Fadli bingung. Karena mas-mas Pekalongan itu tadi bilang, hati-hati ya mas. Kenapa Mas Fadli bingung? Biasanya, normalnya orang yang ngomong berpesan hati-hati adalah untuk orang yang sedang berangkat. Tapi ini Mas Fadli sedang turun, tapi dia dipesanin untuk hati-hati. Sambil memikirkan itu, Mas Fadli terus turun. Di sini badannya sudah rasa kayak lelah sekali. Jadi bebannya pun itu serasa kayak lebih berat saat mendaki. Padahal biasanya, harusnya beban saat turun itu pasti berkurang. Karena logistik dan lain-lain sudah berkurang. Kurang lebih, singkat cerita Mas Fadli ini akhirnya sampai di base camp. Sampai di base camp ini pukul setengah 6. Jadi dia banyak istirahatnya, sampai di base camp setengah 6. Di situ dia istirahat sebentar, terus mengurus simaksi, registrasi, akhirnya dia memutuskan untuk langsung pulang. Dan Mas Fadli ini pulang saat waktu maghrib. Dan disclaimer di sini, Mas Fadli itu tidak melakukan sholat sama sekali. Jadi sepanjang pendakian Mas Fadli itu tidak sholat. Akhirnya kembali lagi tadi sudah selesai melanjutkan perjalanan pulang. Singkat cerita sampailah di rumah pukul 3 pagi. Tanpa banyak basa-basi, Mas Fadli ini langsung meletakkan carrier-nya dan dia berganti baju terus langsung mencoba tidur. Namun usahanya ini sia-sia. Dia tidak bisa tidur. Di kepalanya terus terbayang-bayang kejadian yang ia alami di gunung. Terus dia mencoba tidur sampai pagi tetap tidak bisa, sampai siang tetap tidak bisa, sampai sore pun akhirnya dia tetap tidak bisa. Karena dia tidak tidur, dia itu merasa lelah sekali. Dan dia di sini tuh badannya drop karena kelelahan. Pikirnya Mas Fadli mungkin ini karena secara medis dia kelelahan dan belum tidur, akhirnya badan dia drop. Nah, saat dia mencoba tidur dan istirahat, dia itu melihat carrier. Dan tiba-tiba saja Mas Fadli ini punya keinginan untuk ngeberesin carrier itu tadi. Akhirnya Mas Fadli bangkit dari tempat tidurnya untuk membuka carrier. Saat dia membuka, mengeluarkan isi-isinya, Mas Fadli ini terkejut. Ternyata di bagian paling dasar carrier itu ada 3 buah batu. Batunya memang ya biasa kayak batu pada umumnya, tidak yang warna putih, tidak yang warna tertentu. Ini memang batu kayak batu-batu sungai. Di sini Mas Fadli bingung karena saat dia packing pas hendak berangkat pun dia tidak merasa memasukkan batu di dalamnya. Itulah kenapa saat Mas Fadli turun dan sampai di base camp itu tadi, dia itu merasa bebannya itu berat. Ternyata karena batu itu tadi. Nah, akhirnya singkat cerita beresin carrier-nya udah selesai, batunya pun dibiarkan di situ saja. Dan sampailah itu waktu maghrib.
Saat maghrib ini azan berkumandang, tiba-tiba badan Mas Fadli ini menjadi lebih drop. Jadi dia ini seperti terkena demam. Bahkan lebih dari demam, mungkin kayak gejala tipes seperti itu. Jadi dia lemes, nggak punya tenaga buat ngapa-ngapain, dan hanya bisa terkapar di tempat tidur. Dan Mas Fadli ini jatuh sakit selama 2 hari. Jadi Mas Fadli jatuh sakit setelah dia itu tadi membereskan karirnya dan mengeluarkan batu itu tadi. Setelah 2 hari tidak sembuh-sembuh, Mas Fadli ini menghubungi temannya, yang kebetulan temannya ini itu bisa dibilang orang pintar atau bisa melihat hal-hal goib dan berkaitan dengan hal goib. Akhirnya temannya datang dan mencoba mengecek Mas Fadli, terus akhirnya temannya ini menyimpulkan bahwasannya batu yang dibawa Mas Fadli ini harus dikembalikan ke asalnya, yakni ke Gunung Lawu. Namun Mas Fadli di sini bingung. Ya nggak bisa, kan aku lagi sakit seperti ini, nggak mungkin aku ngembaliin batu ini. Aku pengen tahu ini emang batu asalnya dari mana, tepatnya itu di mana. Jadi setelah dibaca lebih lanjut oleh temannya, ya kita bisa bilang ini di Terawang. Jadi batu ini berasal dari salah satu jalur pendakian Gunung Lawu, tapi ini bukan berasal dari Pasar Dieng. Akhirnya karena Mas Fadli tidak mampu membalikannya, akhirnya mereka ini berniat, Mas Fadli dan temannya ini berniat untuk menghanyutkan batu itu di sungai. Dan kebetulan di Banyumas ini ada salah satu sungai yang lumayan besar, yakni Sungai Serayu. Dan Mas Fadli ini emang niat mau menghanyutkan batunya itu di Sungai Serayu besoknya. Jadi saat mendatangkan temannya ini malam hari. Nah, besoknya saat ini baru niat untuk berangkat, ternyata ayahnya Mas Fadli ini mendatangkan seorang kiai. Karena mungkin ayahnya ini melihat Mas Fadli ini secara medis sudah tidak jelas, akhirnya mencoba mendatangkan seorang kiai. Saat kiainya sudah datang, di situ Mas Fadli diruqyah, dan dalam proses ruqyah itu tadi Mas Fadli itu memang mengalami ya satu dua hal, ya kesurupan, terus pokoknya melihat tingkah-tingkah aneh dari Mas Fadli. Singkat cerita, prosesi ruqyah itu udah selesai. Dan Mas Fadli ini akhirnya menanyakan kepada kiai itu, kenapa kok saya bisa seperti ini sih? Akhirnya Pak Kiai ini menjelaskan. Jadi Mas Fadli ini mulai ketempelan dari batu besar. Jadi kalau nggak salah, dari pos 2 ke pos 3 itu ada salah satu batu besar. Dan saat berangkat, Mas Fadli emang sempat beristirahat di situ. Dan itu emang cuma benar-benar beristirahat, kayak cuma buat ngambil nafas dan duduk sebentar. Dan nggak melakukan hal aneh-aneh, bahkan kencing pun enggak. Jadi pulangnya dia mampir di situ, berangkatnya pun mampir di situ. Terus diterangkan lagi bahwasannya Mas Fadli ini kan juga sempat mengalami kejadian di Pasar Dieng. Lah, dalang dari yang ngebisikin Mas Fadli ini asalnya itu bukan penghuni asli dari Pasar Dieng itu sendiri, tetapi makhluk dari batu besar. Jadi dia mengikuti Mas Fadli sampai ke Pasar Dieng, dan akhirnya sahabat di Pasar Dieng itu dia dibisiki seperti itu. Dan satu lagi, kesalahan yang Mas Fadli lakukan adalah dia memetik bunga atau daun. Dan yang benar itu harusnya nggak metik daun. Jadi di situ Mas Fadli ini kayak dia sudah terlanjur parno, dan dia juga tahu cerita-cerita legendnya seperti itu, jadi mungkin dia refleks seperti itu. Jadi setelah diterangkan seperti itu, akhirnya oh iya benar. Terus Mas Fadli ini menanyakan, terus ini bagusnya batunya diapain? Terus kiainya ini menjelaskan, udah nggak usah dihanyutkan ke dalam air, kita kubur saja di depan rumah kamu atau di samping rumah kamu, pokoknya di bagian rumah-rumahnya Mas Fadli. Singkat cerita, batu itu akhirnya dikubur, dan
gangguan-gangguan yang mengganggu Mas Fadli juga sudah menghilang, dan sampai detik ini batu itu pun masih ada di rumah Mas Fadli. Ya, itu tadi adalah cerita pengalaman horor Mas Fadli saat solo hiking. Buat teman-teman di rumah, kalau punya pengalaman horor, cerita horor, entah apapun itu, dan kalian berkenan untuk membagikannya di channel Kisah Sunyi, gak usah malu-malu, langsung saja kirim cerita kalian lewat email. Nanti kita akan sortir satu-satu, dan kalau menurut tim kita menarik, akan kita angkat ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Support terus channel kami dengan cara like, share, dan subscribe channel kami. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.